Saudara, jika Anda memiliki rekening bank yang tak dipakai bertransaksi dalam waktu yang lama, bisa jadi rekening Anda sekarang telah dibekukan oleh PPATK karena dianggap menganggur. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK diketahui memblokir sejumlah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih. Kebijakan ini lantas membuat sebagian besar masyarakat resah. Media sosial pun dibanjiri keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa bertransaksi gara-gara rekeningnya diblokir. Seperti cerita yang dibagikan seorang ibu rumah tangga di media sosial TikTok. Ibu rumah tangga ini menumpahkan keluh kesahnya lantaran rekening tabungan 2 anaknya tiba-tiba kena blokir. Ia bercerita pada awal bulan Juli lalu saat akan menggunakan uang tabungan anaknya untuk kebutuhan belajar, ia mencoba tarik tunai. Tapi transaksi pun tidak berhasil. Rupanya saat ia bertanya pada temannya yang bekerja di bank tempat ia menabung, ia mendapat informasi bahwa tabungan 2 anaknya telah diblokir PPATK. 2 tabungan anakku, 2 rekening itu tuh semuanya kena blokir sama PPATK. Gak nyangka banget, ya Allah, ternyata aku juga kena. Nah, awal mulanya tuh aku mau ambil uang anakku, karena kan memang anakku itu kan aku bukakan rekening. Aku punya anak 2. Dan dua-duanya itu aku buatkan rekening tabungan anak. Nah, setelah aku mau ambil uang yang ada di rekening anakku, lah kok nggak bisa? Udah aku coba berkali-kali itu nggak bisa. Tapi tiap aku cek saldonya dan itu saldonya tuh masih muncul, dan aku tahu memang saldonya segitu. Dan setelah dicek ternyata itu diblokir sama PPATK. Keluhan serupa juga dialami seorang pekerja lepas di Jakarta bernama Nur Azizah. Ia baru sadar rekeningnya telah diblokir saat akan mengambil bantuan subsidi upah. Transaksi tarik tunai tidak berhasil. Rupanya pemblokiran rekening juga sudah diinformasikan lewat surat elektronik. Nur Azizah mengaku rekeningnya yang diblokir memang jarang digunakan. Apalagi sebagai pekerja harian lepas, pemasukannya tidak menentu. Jam 11:30 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah, sorenya jam 5-an gitu malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Sebenarnya udah ya hampir 2 tahun lah, cuman kan keluar masuknya juga ya kalau ada job-joban aja sih. Selain itu, seorang pedagang bakso bernama Gofar juga jadi korban pemblokiran PPATK. Ia bercerita saat ingin mengirim uang kepada kerabat, transaksinya selalu gagal. Belakangan, ia baru tahu ternyata rekeningnya telah kena blokir. Gofar mengaku rekeningnya memang sudah 3 bulan tidak digunakan. Gofar juga mengeluh kerepotan jika harus ke kantor bank terdekat untuk mengurus pemblokiran. Kaget lah bang, gitu. Kok nggak bisa transaksi gitu. Padahal uang bisa masuk gitu. Setidaknya jangan kayak gitu bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui apa gitu. Sementara itu, pengacara Hotman Paris turut merespons keriuhan pemblokiran rekening oleh PPATK. Hotman bilang ia menerima banyak aduan dari masyarakat. Hotman Paris lantas mempertanyakan dasar hukum PPATK memblokir rekening warga yang sudah tidak dipakai selama 3 bulan lebih. Menurutnya, kebijakan tersebut melanggar hak asasi sebab negara tak berhak membekukan rekening warga yang tak terkait tindak pidana. Saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak asasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir sebanyak 31 juta rekening pasif yang dianggap menganggur di atas 5 tahun. Data rekening pasif diperoleh berdasarkan laporan dari pihak perbankan.
PPATK menilai rekening-rekening nganggur tersebut rentan disalahgunakan untuk keperluan menyimpan dana-dana pencucian uang dari hasil tindak pidana. Sehingga PPATK mengklaim penghentian sementara transaksi di rekening yang pasif sesuai dengan aturan undang-undang. Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menilai pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK tanpa persetujuan nasabah adalah tindakan ilegal. Dari sudut pandang konsumen, tentu langkah ini merugikan karena pada dasarnya rekening tersebut adalah milik konsumen atau nasabah. Pembukuan ataupun penutupan harus persetujuan dari pemilik rekening. Nah, kalau kita lihat tanpa persetujuan konsumen atau pemilik rekening, memang PPATK ini melakukan hal yang ilegal sebenarnya. Meskipun dalam Undang-Undang P2SK itu ada aturan yang memperbolehkan OJK itu untuk memblokir rekening yang terindikasi ada transaksi yang mencurigakan. Tapi sekali lagi itu adalah ranahnya OJK, bukan ranahnya PPATK. Banyaknya masyarakat yang speak up karena rekeningnya diblokir membuat PPATK akhirnya kembali membuka 28 juta rekening yang sempat diblokir. PPATK memastikan proses pengaktifan sejumlah rekening yang sempat terblokir akan terus dilakukan. Asalkan masyarakat mengisi formulir khusus dari laman PPATK. Tujuannya agar memastikan rekening-rekening tersebut memang benar ada pemiliknya. Dalam beberapa waktu ini sudah ada 28 juta rekening yang kita buka. Tentu terus berproses ya, ketika masyarakat menyampaikan untuk rekeningnya dibuka, sepanjang diisi formnya secara benar dan pastikan itu terkirim, itu dengan waktu yang tidak begitu lama kita proses dan kita buka kembali. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa ada pemilik rekening itu. Gak cuma pemblokiran rekening saudara, yang juga bikin heboh dan membuat warga makin resah adalah soal rencana pemerintah mengambil alih lahan milik pribadi yang nganggur selama 2 tahun. Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang kategori penetapan tanah telantar tertuang dalam peraturan pemerintah tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Namun, penyitaan tanah terlantar hanya berlaku bagi status kepemilikan hak guna usaha, hak guna pakai, hak pengelolaan dan tidak berlaku untuk status tanah yang bersertifikat hak milik. PP 20 tahun 2021 bunyinya begini Pak. Kami jelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem enggak, nyangkul enggak, nyentuh enggak, itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah telantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis. Ya kan, karena habis, sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah telantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Soal rencana pemerintah menyita lahan warga berstatus HGU dan HGB yang menganggur selama 2 tahun atau dianggap sebagai lahan telantar, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima mempertanyakan dasar regulasi kebijakan tersebut sebab pengambil alihan lahan perlu payung hukum yang jelas. Arya menilai penerapan kebijakan tidak boleh sembarangan agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Positifnya bagaimana keinginan itu untuk supaya tanah nggak mangkrak, supaya tanah ini produktif, supaya tanah ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu aja. Tapi aturannya ada nggak? Kan nggak bisa. Asal saja. Situasi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang nirempati yang justru makin mempersulit kondisi ekonomi masyarakat.